Bu Ija, mau dimulai jam berapa, Bu? Ya, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Bapak Sri Widodo SMKes, yang kami hormati staf Prodi Kesmas, dan yang kami banggakan, mahasiswa baru Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat berjumpa hari ini secara virtual dalam kegiatan pengenalan program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan sekaligus pemaparan terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat oleh Ketua Program Studi. Yang ketiga, nanti akan disampaikan panduan pengisian KRS oleh Bapak Nur Aprian. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan konversi mata kuliah oleh Ibu Laila. Dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, sekaligus pemaparan terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat kepada yang terhormat Bapak Sri Widodo SMKes, dipersilakan. Baik, halo, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Baik, ya, terima kasih. Dengar. Barangkali kalau bisa membuka kameranya sekaligus memasang background-nya biar bagus ya. Mungkin kameranya kalau bisa dibuka saja, kalau memang memungkinkan ya. Silakan dibuka kameranya dulu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, yang wabarakatuh. saya hormati Ibu Ija sebagai Sekretaris Prodi, lalu kepada semuanya, staf di Kesmas, kepada semua mahasiswa baru ya yang hadir pada hari ini, selamat datang di Urindo dan selamat bergabung di Universitas Sipati Indonesia ya, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi hari ini kita agendanya adalah pengenalan program studi sekaligus terkait dengan pengarahan mengisi KRS dan terkait dengan konversi mata kuliah. Itu barangkali menjadi beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin mengalami sedikit kebingungan bagaimana kita itu nanti mengisi KRS-nya. Nah, kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang terkait dengan itu ya, terutama terkait dengan isi KRS dan konversi di program studi kesehatan masyarakat. Baik, saya izin akan memaparkan dulu ya terkait dengan Kesmas. Oke, ya. Jadi Kesmas Urindo itu terkait dengan pengenalan ini itu dimulai bahwa visinya Urindo itu adalah visinya mengacu kepada Prodi Kesmas itu mengacu kepada visinya Universitas Sipati Indonesia ya. Jadi visinya adalah terkait dengan gerontologi. Namun sebelum ke sana, saya akan mengenalkan beberapa staf di Prodi Kesmas. Itu yang pertama adalah ada Ketua Program Studi, itu saya sendiri ya, namanya Pak Sri Widodo, jangan dipanggil Pak Sri ya, nanti ketukar kirain perempuan, panggil aja Pak Dodo itu kan. Lebih mudah ya diingat-ingatnya. Lalu ada Ibu Ijatul Ajija, MKes, beliau sebagai Sekretaris Program Studi. Lalu dibantu oleh administrasi akademik ada Ibu Lina Herlina, Mahasiswa Terapan Kebidanan. Lalu di bagian administrasi umum ada Bu Laila Rizkawati ya, Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, koordinator pendidikan itu ada Pak Nur Aprian, SKM MKes. Lalu koordinator penelitian itu ada Bu Asifa, Sarjana Kedokteran MKes. Lalu koordinator praktik mahasiswa ya, itu adalah Sindunata Nugroho, SKM MKes. Lalu koordinator mahasiswa dan alumni Dwi Novantor SKM ya. Nah, di bawahnya adalah beberapa dosen di Urindo sendiri. Ini adalah beberapa personil wajah-wajah yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat ya di Urindo.
Kemudian kalau selanjutnya saya akan memaparkan visinya Prodikesmas itu mengacu kepada visinya universitas, ya, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat dengan keunggulan promosi kesehatan lansia dan berjiwa entrepreneur yang diakui di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2033. Ini adalah visinya. Jadi seluruh prodi di lingkungan Urindo itu visinya mengacu kepada keunggulan universitas terkait dengan gerontologi dan entrepreneurnya. Nah, ada visi, tentu ada misi ya. Bagaimana cara kita mencapainya? Ini ada beberapa misi yang katakanlah dilakukan ya Urindo di dalam mencapai visi itu sendiri. Pertama, kami akan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang unggul dan kompeten dalam promosi kesehatan lansia dan kewirausahaan. Kedua, kita akan menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang unggul dalam promosi kesehatan lansia dan kewirausahaan. Ketiga, kita akan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan promosi kesehatan lansia dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat adalah menyelenggarakan sistem tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil melalui tertib administrasi, dokumentasi, dan optimalisasi teknologi informasi. Ini adalah misinya ya, misinya Prodi Kesehatan Masyarakat. Lalu akreditasi kami ya di Prodi Kesmas itu sendiri itu adalah akreditasinya sangat baik ya, baik sekali, artinya adalah kita mendapatkan Prodi Kesmas sendiri itu berdiri sejak tahun 2009 itu sudah ada Prodi Kesmas di Urindo. Lalu pertama kali kami mendapatkan akreditasi itu langsung ke B sampai saat ini tuh ya. Kemarin terakhir itu di bulan Maret 2001 itu kami akreditasi ulang, kami mendapatkan nilai adalah 355. Hampir ke A sebetulnya, tapi kurang 5 poin kami tidak banding ya, karena memang ada beberapa pertimbangan sehingga kami menerima mendapatkan akreditasi yang baik dengan ini adalah sertifikat akreditasinya bahwa sampai tanggal 26 Mei 2026 itu masa berlakunya akreditasi di Prodi Kesmas ya. Itu baik sekali akreditasinya. Nah, ini adalah kelas program studinya teman-teman semuanya ya. Kita ini ada beberapa kelas A1 kelas dari reguler sederajat atau dari SMA sederajat. Kuliahnya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Itu kelas yang reguler atau kelas yang boleh dikatakan dari A1-nya. Kemudian kelas A2 adalah kuliah di Jumat Sabtu. Itu Jumat dari jam setengah 2 sampai jam 6 sore. Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi yang A1 dan A2 itu adalah untuk SMA yang sederajat. Teman-teman itu yang sudah bekerja, itu rata-rata ngambilnya di hari Jumat Sabtu. Atau teman-teman yang tidak bekerja, itu ngambil di Senin sampai dengan Jumat. Lalu ada kelas ahli jenjang, itu dari D3 ya. D3 ini nanti dari berbagai, ada dari kebidanan, keperawatan, ya, ada kesehatan lingkungan, dan macam-macam. Itu kuliahnya di Jumat Sabtu. Ya, nanti dikonversi berapa mata kuliah yang akan kita ambil. Nah, ya, bagaimana kita menyiasati kuliah ini? Jadi teman-teman sebenarnya ini kita akan jelaskan di sini bahwa seandainya teman-teman itu tidak bisa kuliah di hari Jumat misalnya, kita bisa mengusulkan buka kelas itu di hari reguler sore dengan minimal ketentuan 15 peserta. Contoh gini misalnya, kelas A2 itu hari Jumat ternyata jam 3 nggak bisa kuliah. Itu mata kuliah ekonomi kesehatan misalnya. Boleh membuka kelas ekonomi kesehatan di hari Senin jam 5, atau Selasa jam 5, atau Rabu jam 5, Kamis jam 5, dengan ketentuan itu minimal 15 peserta diusulkan, nanti kami buka kelasnya untuk menampung aspirasi teman-teman yang kuliahnya tidak bisa di Jumat siang, tapi pengen kuliah di hari biasa di sore hari. Itu bisa usulkan seperti itu ya. Nanti kita coba diskusikan lagi, ada tanya jawab.
Kemudian SKS-nya itu adalah yang ditempuh seluruh program studi itu sebanyak 144 SKS. Untuk SMA sederajat itu 8 semester, berarti 4 tahun ya normalnya kita kuliah. Kita normalnya kuliah dari SMA sederajat adalah 8 semester atau 4 tahun atau setara dengan 144 SKS. Untuk pindahan dari diploma ya, jumlah SKS yang ditempuh sesuai dengan hasil konversi. Jadi misalnya dari D3 kebidanan, D3 keperawatan, D3 kesehatan lingkungan segala macam, itu ngambil SKS-nya yang dikonversi tentu beda-beda, tergantung ya. Konversi itu adalah penyamaan mata kuliah yang pernah ditempuh maupun muatannya pada mata kuliah yang sedang akan dilaksanakan. Nah, kami di dalam konversi ini tidak kaku sebenarnya, artinya tidak berdasarkan nama mata kuliah, tetapi berdasarkan muatan mata kuliahnya ya, katakanlah capaian pembelajaran di mata kuliah tersebut itu kan. Dan itu tidak sama persis kami akui juga. Karena memang kalau tidak seperti itu nanti kemungkinan akan banyak sekali yang harus ditempuh di Urindo. Jadi kami sangat agak longgar sehingga misalnya ada mata kuliah epidemiologi itu kami konversi dengan epidemiologi yang terkait dengan epidemiologi tropik misalnya segala macam. Jadi intinya bahwa masih ada dikit-dikit mirip itu kami akui saja. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian, nah ini ya, ini ternyata kita ini sejak 2016 itu sudah ada kurikulum yang lama, itu totalnya 145 SKS. Lalu, AIPT kami itu sebagai Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia itu membahas dan mengadopsi kurikulum baru menjadi, di tahun 2002 ini ada kurikulum baru, totalnya 145 SKS. Kurikulum lebih kepada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mengadopsi dari Mas Menteri, kita adopsi ke dalam kurikulum ini sendiri. Artinya bahwa sekarang kurikulum kita ini sudah mengacu kepada MBKM ya, sejak 2022 ini yang kita terapkan di semester ganjil besok. Dulu ada mata kuliah ABCD, kemungkinan sudah berubah namanya menjadi BCDE, kira-kira seperti itu. Nanti kita jelaskan. Oke, lalu ini teman-teman semuanya ini kita juga terikat dengan aturan dari pemerintah ya, dari kementerian bahwa isi KRS itu maksimal untuk semester 1 adalah 22 SKS yang terlaporkan ya. Lalu semester 2 dan seterusnya itu maksimal 24 SKS ya. Artinya bahwa kita melaporkan aktivitas mahasiswa itu melalui pangkalan data perguruan tinggi, artinya seluruh mahasiswa yang kuliah di Urindo itu dilaporkan secara berkala per semester. Yang dilaporkan adalah KRS-nya, nilainya, segala macam, itu dilaporkan melalui PDPT. Jadi kami sudah terkunci dengan dari aturan kementerian bahwa tidak boleh lebih dari 24 SKS per semesternya yang ditempuh dalam satu semester. Lalu saya jelaskan lagi bahwa bagaimana sih cara kita ngisinya, tentu kita harus melihat hasil konversi dulu, yang mungkin sudah sebagian menerima, lalu kita sambil melihat jadwal. Jadi teman-teman fokus kepada jadwal di semester ganjil ini, yang ada mata kuliahnya itu sesuai dengan hasil konversi kita, yang belum ditempuh itu diambil itu kan. Misalnya gini contoh, mata kuliah ekonomi kesehatan itu tidak diakui misalnya, sehingga itu harus ditempuh di semester ganjil ya, kita ambil itu kan. Nanti mungkin dijelaskan lebih detail oleh Mbak Ella ya, artinya bahwa yang tidak kita akui sebagai mata kuliah konversi itu harus diambil di Urindo. Jadi nanti bisa dikasih tanda tuh oleh Mbak Ella biasanya. Nah, kemudian peminatan ya teman-teman semuanya ya, peminatan itu semua nanti akan memilih peminatan ya, macam-macam peminatan. Kalau untuk SMA sederajat itu dimulai dari semester 6 memilih peminatan. Kalau untuk dari D3 sederajat itu memilih dari semester 2. Ya, setelah kita melalui semester 6, setelah kita melalui semester 2 di D3, kita masuk ke peminatan, memilih peminatan. Biasanya kami menawarkan 2 peminatan yang utama dan cadangannya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen memilih mata kuliah peminatan Promkes, keduanya adalah misalnya biostatistik. Kalau Promkes tidak dibuka, bisa mengambil namanya biostatistik. Itu cadangannya ya. Nah, peminatan itu bisa dibuka dengan mahasiswa minimal 15 orang. Nah, di Urindo saat ini, yang sudah berdiri peminatan, yang sudah berlangsung selama ini dan selalu ada orangnya adalah
K3 itu selalu ada peminatnya, lalu ada kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan promosi ilmu perilaku, kemudian AKK, epidemiologi, itu selalu peminatan yang selalu ada pesertanya dari tahun ke tahun. Gizi, Kesmas, kesehatan reproduksi, biosafety bisa kami buka dengan catatan minimal ada 15 peserta. Atau kalau misalnya 10 akan kami negokan ke Urindo dulu ya. Tetapi kalau ada 10 ke atas, itu akan kami buka kesempatan untuk memilih peminatan yang kami tawarkan. Oke, nah ini saya rasa sambil jalan saja. Sebenarnya banyak sih peluang kerja menjadi seorang SKM ya. Ada menjadi pegawai negeri ya, manajer medis misalnya, divisi layanan kesehatan masyarakat, tim manajemen quality control dan lain-lain sebagainya. Ini beberapa contoh saja, sebenarnya lebih banyak lagi ya teman-teman semuanya. Peluang kerja menjadi seorang SKM itu sekarang sangat terbuka ya. Karena konsepnya Kesmas itu sekarang beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu dikenal tuh dokter ya kalau kita bicara kesehatan. Tapi sekarang tuh malah justru Kesmas yang memang banyak dibutuhkan untuk kita berkarirnya itu kan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh saja beberapa teman-teman ya. Ini adalah bagaimana kegiatan ekstrakurikuler ya, bisa mengikuti kegiatan ada futsal misalnya, taekwondo ya, pecinta alam dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh saja foto-foto. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa berkoordinasi dengan di Prodi ada Mas Dwi ya sebagai kemahasiswaan ya, nanti bisa bertanya-tanya ke beliau. Kira-kira di Urindo Kesmas ini apa nih ekstrakurikulernya? Nanti bisa konsultasi ke Mas Dwi ya di Kesmas Urindo. Kemudian ini adalah beberapa prestasi mahasiswa, tapi sebenarnya banyak, tetapi ini hanya sebagian saja ya. Saya rasa lewatin saja. Kemudian ini adalah kegiatan dosen ya, pengabdian kepada masyarakat, melakukan penelitian bersama ya. Ini beberapa contoh saja. Kami memang setiap 6 bulan sekali minimal itu melakukan pengabdian masyarakat ya, ke masyarakat, baik ke sekolahan maupun ke masyarakat komunitas. Kan. Ini beberapa contoh saja. Kemudian ini adalah beberapa kegiatan internasional dosen kami di Urindo ya, ada dari Prof. Tri, Bu Ati maupun Bu Sisiana, dan masih banyak lagi sebenarnya yang tidak kami tampilkan karena memang terkait dengan keterbatasan. Ini adalah ada beberapa lagi terkait dengan ini sarana kami di Urindo ya, ada perpustakaan ya, ada online maupun offline-nya juga ada lab komputer, ada ruang perkuliahan yang sudah standar, ada ruang kuliah, ada meja, ada LCD segala macam ya. Lalu ada inkubator bisnis, ini juga bagian dari fasilitas kami. Lalu ada lab kesehatan lingkungan, ada lab PKIP misalnya. Ini beberapa contoh lab saja. Nanti kalau terkait dengan praktek di lab itu nanti dengan Mas Sindunata ya, itu sebagai penanggung jawab labnya. Ada lab gizi Kesmas, ada lab K3 ya, ini beberapa contoh lab saja. Nah, Urindo pun sudah punya sistem one service ya, one stop service, artinya bahwa kita melakukan pembelajaran selama pandemi ini menggunakan online ya. Kita sudah punya sistem sendiri, ada namanya OSS itu kan. Jadi teman-teman nanti bisa sambil jalan mempelajari, kalau ada kesulitan bisa nanya ke kampus atau ke prodi. Jadi proses pembelajaran, proses absensi, proses ujian segala macam itu sudah melalui online semua ya. Saat ini seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa sarana pendukung digital, ada one stop service, ada learning, ada library jurnal ya. Ini semua adalah bagian dari sarana prasarana mendukung proses pembelajaran ya secara online itu kan. Nanti mungkin penjelasan apa itu OSS, apa itu learning nanti bisa dijelaskan oleh Mas Nur atau mungkin Mbak Lina ya. Oke, ini beberapa contoh suasana akademik ya, ada kuliah kewirausahaan, ada Kesmas Bergerak misalnya, ini dengan rumah perubahan Prof. Renal Kasali, dan lain sebagainya ya, ini beberapa contoh saja. Oke, ini adalah kami di Urindo, kampus Urindo itu ada 4 kampus ya, ini kampus A, ya, yang mungkin teman-teman kemarin sudah pernah hadir waktu hari Sabtu, ini kampus B-nya, ini kampus C-nya, dan ini kampus D-nya di Menara Muhammad Tamrin ya, di sana, daerah Tebet, Garut Subroto ya. Ini kampus kami di lantai 6 ya. Satu lantai itu buat Urindo semua. Untuk program studinya Mas waktu itu. Oke, ya teman-teman semuanya nanti kita itu memang harus membuat SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, ini sebagai penguatan dari ijazah sudah ada terkait dengan kemampuan itu dibuktikan dengan namanya SKPI. Ya, jadi itu mungkin saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan tersampaikan pesannya, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti setelah Mas Nur paparan ya.
Jadi ini beberapa syaratnya yang harus dipenuhi, nanti bisa tanya lebih lanjut. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya ya, mohon maaf bila ada yang kekurangan dalam pemaparan hari ini. Kami semua berharap semuanya bersama Respati meraih prestasi ya, semua mahasiswa di Urindo ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo telah memaparkan tadi ya terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Untuk yang ingin bertanya nanti silakan dicatat terlebih dahulu. Kita lanjutkan dulu ke panduan pengisian KRS ya oleh Bapak Nur Aprian SKM MKes. Kepada Pak Nur Aprian dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ija. Suara saya terdengar ya? Siap, dengar Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mensosialisasikan pengisian KRS online. Jadi, semua mahasiswa, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, itu wajib mengisi KRS online. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini akan saya presentasikan bagaimana cara mengisi KRS online. Sebentar saya share screen dulu ya. Ya, baik. Di sini untuk pengisian KRS online bisa melalui HP dan sebagainya, HP, laptop, ataupun PC bisa. Caranya bagaimana? Silakan ketik oss.urindo.ac.id. Nah, ini ya. Nanti ketika diklik seperti ini, klik halamannya akan muncul tampilan seperti ini. One Stop Service Universitas Respati Indonesia. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita klik login. Nah, ketika kita klik login, nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini nanti ada dua ya, ada dua yang harus kita isi, user dan passwordnya. Nah, usernya di sini adalah NPM. Nah, untuk passwordnya di sini adalah tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Nah, kalau untuk tahun lahirnya ini 4 digit ya, misalnya tahun 2000 berarti diketik 4 digit, bulannya 2 digit, tanggalnya juga 2 digit. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu apakah di dalam room Zoom ini ada yang belum mempunyai NPM? Sudah punya semua ya? Sudah. Ya. Sudah, Nah, Pak. baik, kalau sudah semua berarti nanti bisa dipraktekkan melalui HP ya dengan cara mengetik yang ini ya, yang tadi saya bilang ya, yang warnanya pink nih di atas. Itu bisa langsung diklik nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, nanti untuk sesi tanya jawabnya ya. Nah, sekarang di sini kan ada dua mahasiswa tadi yang dijelaskan sama Pak Widodo, Ketua Program Studi kita. Ada yang dari SMA dan ada yang dari D3 atau pindahan. Nah, untuk yang pertama, saya praktekkan pengisian KRS untuk yang dari SMA. Ini saya langsung saja ya, langsung dari webnya atau dari sistemnya, dari OSS. Nah, ini yang pertama saya praktekkan untuk yang dari SMA. Nah, yang dari SMA langsung saya, ini sudah ya, ceritanya sudah masuk ke halaman depan sistem One Stop Service kita. Nah, kita login di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini saya izin menggunakan akunnya Alia ya, yang NPM-nya 2250500002. Ada di sini nggak mahasiswanya? Passwordnya saya rahasiakan ya. Jumlahnya tadi salah, 17. Iya, betul. Saya salah klik.
Oke, kita ulangi lagi ya. 2250 50002. Passwordnya oke. Izin punya Alia ya di sini. Nah, di sini banyak yang harus kita periksa. Nah, ini nanti tolong cek kembali nomor NIK-nya ya, nomor NIK KTP-nya nanti tolong cek ya. Silakan data-data dirinya tolong dicek. Ini khusus untuk yang dari SMA. Nanti untuk yang dari D3 akan saya sosialisasikan setelah yang dari SMA. Nah, di sini banyak sekali menu-menunya. Ada menu pembayaran, ada perkuliahan. Di sini juga nanti ada menu wisuda, ada download cara pembayaran kuliah, terus ada download panduan dan sebagainya ya. Nah, karena di sini kita fokusnya untuk pengisian KRS, maka menu yang kita pilih adalah menu perkuliahan. Kita klik menu perkuliahan. Nah, di menu perkuliahan di sini banyak sekali pilihan-pilihan. Nanti silakan dipilih. Yang kita fokuskan adalah di sini pengisian KRS. Jadi menu perkuliahan, lalu kita pilih pengisian KRS. Nah, setelah kita pilih pengisian KRS, setelah kita klik pengisian KRS, di sini sudah ada ya, ini ada perhatian-perhatiannya pengisian KRS sampai dengan tanggal berapa, ini sudah ada di sistem masing-masing. Nah, langkah selanjutnya kita pilih di sini adalah periodenya. Nah, kita klik periodenya adalah tahun 2022 ganjil. Artinya kita masuk di semester ganjil. Nah, setelah kita pilih semester ganjil, ini kan sudah ya, di pojok sebelah kanan samping. Ini ada tulisan pilih, kita pilih. Klik pilih. Nah, setelah kita sudah pilih, di sini ada banyak menu ya. Yang pertama di sini ada KRS 2022 ganjil. Nah, artinya apa? Di sini KRS 2022 ganjil ini, kalau kita sudah mengisi KRS, maka kalau kita klik KRS ganjil 2022 akan muncul di sini mata kuliah yang telah kita pilih. Nah, karena ini belum dipilih, maka untuk KRS 2002 ganjil ini masih kosong. Anda belum isi KRS, keterangannya seperti itu. Kalau memang sudah, nanti muncul di sini mata kuliahnya. Nah, ini juga ada KRS MBKM, ini juga masih kosong. Nah, untuk yang dari SMA, pilih KRS paket, yang ini ya. Jadi diklik KRS paket. Nah, ini ada mata kuliahnya. Jadi caranya bagaimana? Kita klik satu-satu, misalnya ini ya, kita pilih. Ini sekalian saya isi KRS-nya ya, saya coba isi KRS-nya. Untuk Alia, agamanya agama Islam atau apa nih? Ada di sini yang namanya Alia? Ada, Pak. Ya, sekalian langsung saya isikan agama Islam. Ya, Islam. Baik. Jadi nanti ketika kita memilih agama Islam, biasanya di sini dosennya Pak Ridwan. Nah, kalau yang non-Muslim, biasanya di sini Pak Takwa ya. Nanti tolong dipilih salah satu. Nah, karena ini Alia agamanya Muslim atau Islam, pilih yang Pak Ridwan. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah simpan ke KRS. Nah, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, ini. Jadi kalau sudah berhasil, jadi ada keterangan KRS 2022 ganjil. Kalau tadi keterangannya Anda belum mengisi KRS, nah kalau sekarang sudah ada KRS yang telah diambil oleh Alia. Ya, ini ya. Nanti kalau memang Alia tidak sesuai pilihannya, Alia bisa hapus ya mata kuliah yang tadi saya klik ya, Alia. Iya, Pak.
Nah, baik untuk sosialisasi pengisian KRS untuk mahasiswa dari SMA sudah selesai. Jadi seperti itu tahapannya. Setelah diklik pengisiannya nanti akan muncul di KRS 2022 ganjil. Jadi kalau diklik di checklist terus disimpan belum muncul di sini berarti belum berhasil. Nah, kalau kita mau cetak KRS-nya tinggal diklik cetak. Baik, itu untuk yang dari SMA bagaimana cara mengisi KRS-nya. Saya stop share dulu atau saya logout aja deh. Nah, untuk yang kedua, cara pengisian KRS untuk mahasiswa dari D3 atau pindahan dari kampus lain, ya, atau dari alih jenjang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, cek konversinya masing-masing. Nah, karena di sini mahasiswa baru, mungkin saya coba contohkan satu, apa sih itu konversi. Jadi ini untuk D3 ya, untuk yang SMA sudah selesai pengisian KRS, kita fokus dari D3 atau pindahan atau alih jenjang. Nah, yang dibilang konversi itu apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Widodo di awal, seperti apa sih konversi. Mungkin di room Zoom ini sudah sebagian mendapatkan konversi, ada yang belum juga. Nah, ini saya share contoh untuk konversi. Yang dibilang konversi itu apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Widodo. Nah, sekarang saya tampilkan wujudnya seperti apa. Nah, ini dia adalah konversi untuk mahasiswa dari D3 ataupun dari pindahan. Nah, jadi ketika kita mau mengisi KRS, kita harus punya acuannya untuk mengisi KRS. Acuannya apa? Acuannya di sini adalah konversi nilai. Nah, ini salah satu contoh konversi nilai. Nah, jadi untuk mata kuliah yang saya berikan warna biru, ini yang telah diakui oleh Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, contohnya di sini agama ya. Agama sudah diakui dengan pendidikan agama. Nah, yang ini mata kuliah dari D3 atau pindahannya. Yang di sebelah sini adalah mata kuliah yang ada di program studi kesehatan masyarakat. Nah, kolom biru ini saya singkat saja cepat. Jadi yang kolom biru yang saya beri warna biru ini sudah diakui. Nah, yang perlu diambil dan diisi KRS-nya adalah dari nomor 31 ya. Ini dari nomor 31 sampai dengan nomor berapa nih? Sampai dengan nomor 67. Nah, ini yang harus diambil di kesehatan masyarakat atau di Urindo ya, di program studi kesehatan masyarakat. Nah, jadi nanti ngisi KRS-nya yang di sini kita fokusnya ya, yang ditempuh fokusnya, jangan yang diakui. Ada kejadian di mahasiswa dari D3, jadi diambil lagi. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Karena nanti mubazir, karena di sini sudah kita akui, jadi tidak perlu kita ambil lagi. Ini salah satu contohnya. Nah, yang perlu kita ambil adalah yang ini ya, yang kosong-kosong. Oke, sampai di sini penjelasan tentang konversi. Acuan kita untuk mengisi KRS adalah dari konversi nilai terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai mata kuliah yang sudah diakui diambil lagi ya, karena sayang nanti mubazir waktu juga. Fokus pengisian KRS untuk mata kuliah yang keterangannya ditempuh. Ya, sekali lagi yang keterangannya ditempuh ini yang harus diambil terlebih dahulu, wajib diambil di program studi kesehatan masyarakat. Baik, setelah kita paham tentang pengisian bukan pengisian, paham tentang konversi, kita lanjut ke dalam pengisian KRS online-nya. Kita stop share dulu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengisi KRS online-nya? Prinsipnya sama seperti SMA, tetapi tadi mata kuliah yang telah diakui itu tidak perlu kita ambil karena sudah diakui ya. Ini caranya sama. Kita klik login di sini.
Nah, saya ambil contoh di sini. Nah, izin Mbak Dwi ya, Dwi Mariani. Nah, ini, oke, baik. Saya akan menjelaskan cara pengisian KRS-nya. Baik, ini menu-menunya sama ya. Menu-menunya sama seperti yang tadi saya demokan di pengisian KRS SMA. Yang pertama kita fokus ke menu perkuliahan, lalu kita pilih KRS. Ya, kita klik KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, data KRS. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih di sini periodenya. Nah, untuk periodenya ini adalah kita pilih yang 2022 ganjil. Setelah kita pilih lagi yang warna biru di sini pojok. Kita pilih. Nah, ini ya, sama tampilannya. Jadi ketika kita belum memilih KRS, maka tulisannya di sini Anda belum isi KRS. Nah, di sini juga ada menu KRS MBKM, terus di sini juga ada KRS paket. Nah, kalau yang tadi dari SMA itu, kalau paket semuanya diambil ya. Nah, kalau untuk yang dari D3, tolong diperhatikan. Jadi ada mata kuliah yang sudah diakui, yang tadi saya bilang ya, di konversi, di awal tadi, ini jangan diambil semuanya, karena sudah diakui. Misalnya, mata kuliah tentang sistem informasi kesehatan, ini sudah diakui misalnya. Nah, ini tidak perlu kita pilih. Ya, jadi kita sesuaikan dengan konversinya. Misalnya praktek kewirausahaan, gerontologi belum diakui misalnya ya, kepemimpinan juga belum, teknologi digital juga belum. Nah, ini 4 belum diakui. Nah, ini kan baru berapa SKS nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 berarti 8 SKS ya. Nah, caranya gimana untuk mengisi? Tadi kan Pak Widodo menjelaskan bahwa untuk semester 1 itu mengisi KRS kalau tidak salah 22 SKS ya. Nah, ini kan baru mengambil 8 SKS. Nah, caranya bagaimana untuk kekurangannya itu bisa dipilih. Di sini ada menu sampingnya, ada KRS paket, sebelahnya ada KRS pilihan. Nah, kita klik di sini KRS pilihan. Misalnya tadi kan Pak Widodo bilang kalau dari D3 itu bisa masuk pagi, misalnya hari Senin, bisa mengikuti mata kuliah di semester 5 pagi. Nah, misalnya mata kuliah apa, tinggal kita searching di sini. Misalnya mata kuliah di kelas A1 misalnya. Nah, ini kan ada ya. Misalnya saya dari D3, saya bisa mengikuti kuliah hari Rabu, misalnya mata kuliah anatomi fisiologi, misalnya ya, anatomi fisiologi ini belum diakui. Nah, ini bisa di checklist. Terus apalagi, misalnya di kelas A2 misalnya. Nah, misalnya mata kuliah analisis kualitas lingkungan, saya belum diakui, nah di checklist. Nah, seperti itu caranya sampai dengan KRS-nya tercukupi. Misalnya 22 SKS sudah tercukupi. Ketika sudah tercukupi, langsung kita pilih simpan mata kuliah pilihan. Nah, ini kita klik, nanti akan lari ke KRS yang tadi. Nah, karena ini KRS pindahan, saya tidak klik ya, karena saya takut nanti terisi di KRS 2022 ganjil. Baik, itu saja untuk penjelasan bagaimana cara pengisian KRS dari D3 ataupun pindahan. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Bu Iza.
Baik, terima kasih Pak Nur telah memaparkan cara pengisian KRS baik untuk mahasiswa reguler maupun mahasiswa transfer. Tadi sekalian ya sudah dipaparkan juga terkait pembacaan dari nilai konversi yang akan didapatkan oleh mahasiswa pindahan maupun alih jenjang. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada mahasiswa. Ada yang belum paham mungkin? Langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum. Iya, silakan Mbak Safitri. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Pandini dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Ingin bertanya Ibu, punten. Ya, untuk yang konversi. Untuk yang konversi SKS ya Bu ya, punten. Ini ada yang diakui dan ditempuh ya Bu. Ya. Nah, dan yang saya mau tanyakan, ini kan sudah tuh ada diakui dan ditempuh, tapi ada warna kuning Ibu, punten. Nah itu apa arti dari warna kuning ini ya Bu ya? Terus apakah yang di list kuning itu perlu diambil lagi atau tidak gitu? Tapi statusnya sudah diakui gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab ya Bu ya, Bu Safitri Pandini. Izin menjawab, untuk warna kuning diabaikan saja Bu, karena itu saat mencocokkan nama mata kuliah untuk dikonversi mungkin tidak sengaja terwarnai gitu Bu. Nanti yang Ibu lihat cukup mata kuliah yang diakui dan yang ditempuh. Nah, harus diingat ya Bu, kalau misalkan yang diambil itu yang ditempuh, kalau yang diakui itu jangan diambil lagi. Seperti itu. Jadi abaikan aja warnanya Bu. Ya, sudah ada nilainya kan ya Mbak Safitri? Halo? Sudah izin Pak ya, halo. Ya, punten. berarti benar. Ya, itu sudah sudah diakui ya. Kecuali kalau tidak ada Sudah, nilainya Bapak, di tengah itu ya. Oh iya, satu Betul, lagi Bapak, terima untuk kasih. mahasiswa alih jenjang dan D3 untuk nilai konversi itu hasilnya jangan sampai hilang sampai lulus ya. Jadi harus dipegang, kalau bisa ditempel di kamarnya atau di laminating, karena hasil konversi itu yang Ibu pegang selama perkuliahan atau teman-teman semua pegang gitu ya. Jadi mata kuliah mana yang sudah ditempuh, yang belum ditempuh itu pasti kita harus punya catatannya. Makanya jangan sampai hilang sampai lulus seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oh ini, Badela. Oh ini, Sonya Natalia ya. Kak, maaf mau tanya, bagaimana caranya untuk buka kelas lagi ya? Aduh, serasa muda ya dipanggil kakak. Untung bukan Mimin nih, seperti Pak Dodo. Pak Dodo kalau misalkan kalian semuanya buka Instagram, itu biasanya Pak Dodo dipanggil Mimin gitu ya. Min, mau tanya dong gitu kan. Kalau ini kakak ya. Bagaimana caranya untuk buka kelas lagi? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Dodo. Untuk buka kelas lagi itu minimal 15 orang. Gitu ya, 15 orang di list, nanti diserahkan ke prodi secara bersurat. Seperti itu. Gitu ya Mbak. Mbak Sonya. Mbak Sonya. Sonya Natalia. Oke. Kemudian Mbak Dela ya, mohon izin bertanya setelah Kak Safitri. Mana? Apakah ada perbedaan untuk kelas karyawan Kak terkait pengisian KRS-nya? Mbak Dela, ada Mbak Dela di sini? Ini kelas karyawannya dari SMA atau pindahan dan alih jenjang. Kalau misalkan kelas karyawannya itu dari SMA yang kelasnya Jumat dan Sabtu, itu pengisiannya tadi sama seperti yang dari SMA, pilihannya paket ya. Tapi kalau misalkan kelas karyawannya itu untuk yang dari pindahan, alih jenjang atau dari D3, tadi yang seperti Pak Nur jelaskan, yang KRS paket dilihat lagi mata kuliah yang diakui dan ditempuh. Kalau misalkan di mata kuliah paketnya itu
ada mata kuliah yang sudah diakui, jangan diambil lagi. Bagaimana nanti untuk memenuhi sampai terpenuhi 22 SKS? Cari di mata kuliah pilihan sampai terpenuhi 22 SKS tersebut. Gitu Mbak Dela. Nggak ada yang Mbak Delanya ya? Ini yang bertanya tidak ada suaranya semua ya di sini ya. Oke, sekarang yang raise hand aja, Mbak Rini Novianti. Silakan Mbak Rini. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya, saya dengan Rini Novianti dari Prodi Kesmas. Saya mau tanya untuk pengisian KRS ini kan ada batas waktunya ya. Di awal pasti kita harus isi KRS. Nah, terus di situ juga dijelaskan bahwa kita mau pilih nih, kita bisa memilih kalau kelas untuk yang kelas karyawan kita bisa milih di luar hari Jumat dan Sabtu. Karena kebetulan kan saya kerjanya shift. Jadi saya bisa mungkin nantinya bisa ambil misalnya di Rabu pagi atau Rabu siang. Tapi karena ini di awal bisa nggak kita milihnya tuh mendadak gitu? Oke, itu ya Mbak Rini, sudah pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Dodo mau menjawab atau Pak Nur? Oke, saya coba bantu ya, nanti barangkali Bu Ija bisa membantu menjelaskan. Ini kan ada kesempatan mahasiswa baru itu bisa mengusulkan kelas baru gitu Bu Ija ya, pertanyaannya ya. Ya, sebenarnya nanti pada saat katakanlah Mbak ini mau ngambil di Rabu pagi, itu kan sudah ada kelasnya sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau seperti itu ya bisa saja misalnya pada saat ini langsung saja memilih kelas di Rabu pagi kalau ada mata kuliah yang sama. Kecuali misalnya pengen buka kelas lain yang bukan di hari reguler yang ada. Misalnya contoh gini, pengen buka kelas di Senin sore misalnya. Kalau itu perlu nyari orang dulu, nyari teman dulu kan. 15 orang baru nanti kita baru usulkan ke universitas untuk dibuka kelas itu sendiri. Itu bukan pertanyaan Ibu Ija kira-kira. Jadi saya nih mau bikin KRS, terus saya mau klik nih, saya karena saya nggak tahu kan nantinya saya masuknya apa kira-kira di jadwal yang akan datang. Sekarang saya hanya masukin yang di jadwal Jumat dan Sabtu saja. Tapi apakah bisa sewaktu-waktu nanti, wah saya lagi ada jam kosong nih, saya mau hari Rabu masuk, itu bisa nggak kayak gitu Pak? Oke, nggak bisa begitu. Karena gini, itu milihnya harus sudah fix. Artinya bahwa kalau katakanlah ngambil di Jumat Sabtu, itu harusnya seterusnya. Misalnya ekonomi kesehatan, kita ngambil di Senin pagi, itu seterusnya sampai 1 semester. Nggak boleh pindah-pindah. Kenapa nggak boleh pindah-pindah? Kemungkinan dosennya bisa berbeda, absen bisa berbeda itu kan. Jangan sampai misalnya gini terjadi, Mbak hari Jumat ngambil ekonomi, ternyata hari Jumat berikutnya nggak bisa ngambil ekonomi, ngambil di Senin pagi misalnya. Itu nggak bisa begitu. Harus yang fix. Kalau ngambil ekonomi kesehatan di Senin pagi, ya Senin pagi konsisten sampai akhir semester. Begitu bukan? Baik, Ya? baik. Benar ya? Oke, kalau gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dodo penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke. Sudah terjawab ya Mbak Rini. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan di chatroom dari Suparjo. Izin bertanya, saya hasil konversi yang harus ditempuh 107 SKS, itu berapa lama perkuliahannya? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Dodo, untuk semester 1 itu 22 SKS, untuk semester selanjutnya bisa maksimal 24 SKS. Jadi kalau misalkan kita kali 22 kali 5 semester, itu 110 SKS. Jadi walaupun mentoknya ngambil 24 SKS per semester, itu tetap studi yang harus ditempuhnya 5 semester atau 2 tahun setengah, 107 SKS. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, oh ya, oke, yang raise hand dulu ya. Ini ada Muhammad Erwandi, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Erwandi Saputra dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya soal jadwal perkuliahan, Bu. Mohon maaf, ya, suaranya putus-putus. Saya ingin bertanya soal ini, Pak, jadwal perkuliahan. Maaf, suaranya jelas? Halo? Oke, silakan. Ya, Iya, Pak. silakan. Saya ingin bertanya soal jadwal nih, Pak. Silakan, Pak. Saya kan bekerja shift-nya itu shift pagi sampai sore nih Pak. Kalau hari Jumat itu apakah ada bisa diganti di kelas di lain hari Pak, kayak Sabtu Minggu gitu Pak?
Atau tetap dari Jumat Sabtu, Pak, perkuliahannya nggak bisa diganti hari? Halo, Pak. Oke ya. Apakah jelas ya? Tadi sudah dijelaskan ya, betul Pak. Baik, baik. Jadi kalau kelas minggu kan tidak ada sekarang Pak ya, tidak ada perkuliahan di hari Minggu, itu termasuk ya kelas yang tanda kutip dilarang oleh Kopertis ya. Jadi ada kelasnya Jumat Sabtu atau hari reguler. Seandainya Bapak tidak bisa di Jumat jam 3, tapi ada jadwal yang di hari reguler pagi, Senin sampai dengan Kamis, dan Bapak bisa waktunya, itu bisa diambil di situ. Atau barangkali seandainya di Senin sampai Kamis pagi tidak bisa, lalu Bapak bisa mengumpulkan orang atau ada temannya sekitar 15 orang, pengen buka kelas di sore hari, itu nanti kami upayakan, seperti itu. Kami usulkan dulu ke Urindo bahwa ada permintaan buka kelas baru 15 orang mata kuliah X misalnya. Kalau memang ada, nanti kami coba usulkan ke Urindo untuk dibuka kelas tersebut. Itu Pak Edward, terbantu nggak jawabannya? Halo? Baik, Pak. Jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Erwandi ya, semoga membantu jawabannya. Selanjutnya dari Novita Ayu Iriani, dipersilakan Mbak Novita. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya saya izin off-cam, Ibu, karena masih di tempat kerja. Ibu izin bertanya terkait dengan kelas alih jenjang. Tadi saya sudah melihat juga hasil konversi saya. Untuk hasil konversinya itu, di sini ada mata kuliah yang harus ditempuh, ada juga keterangan semesternya. Nah, untuk semester 1 itu saya di sini yang harus ditempuhnya hanya 1, Bu, dan itu cuma 2 SKS. Sedangkan kita kan boleh maksimal untuk semester pertama itu kalau tidak salah tadi 22 dan seterusnya bisa 24. Apakah saya bisa mengambil untuk mata kuliah di semester lainnya untuk memenuhi mata kuliah di semester 1 jumlah SKS sejumlah 22 itu, Bu, atau seperti apa? Dan untuk yang kedua, Ibu, saya izin bertanya terkait dengan tadi saya sudah melihat juga yang harus ditempuh itu untuk khususnya saya ada 97 SKS. Kalau udah saya hitung itu sekitar 4 semester tapi ada lebih 5 SKS. Itu apakah dipadatkan menjadi 2 tahun ataukah ada mundur jadi 5 semester seperti itu, Ibu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya, Mbak Novita tadi ya, Mbak Novita Ya, ingin betul, menjawab. Sebetulnya sudah dijelaskan ya sama Pak Nur. Jadi kalau misalkan yang konversian itu yang harus dilihat mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang ditempuh. Tadi Mbak Novita menjelaskan di semester 1 yang diakuinya yang harus ditempuhnya hanya 2 SKS. Apakah saya boleh mengambil 20 SKS-nya di kelas lain? Iya, betul. Jawabannya tentu boleh ya. Jawabannya boleh. Nanti saat mengisi KRS, Mbak Novita cari mata kuliah yang ditempuh di mata kuliah pilihan. Tadi kan di OSS itu ada mata kuliah paket, sampingnya mata kuliah pilihan tuh. Iya, betul. Nah, Mbak Novita nanti mencocokkan jadwal, kira-kira saya bisa masuk dari hari apa nih, gitu ya, mata kuliah apa yang kira-kira Mbak Novita itu sesuai dengan jadwalnya, gitu ya. Jadi dicari nanti sampai 22 SKS, seperti itu, sampai ketemu 22 SKS atau 24 SKS, agar tadi 94 SKS itu kalau bisa dilulus 4 semester ya Mbak, kalau bisa. 24 kali berapa? 97 SKS yang harus ditempuh, Bu. Cuman saya menghitung baru 94 kalau 2 semester. Kalau 2 tahun maksudnya. 4, 16. Oh, 97 berarti 2 tahun setengah ya Mbak ya? Kan walaupun tetap mentok ngambil 24, itu 4 semesternya 96. Masih ada sisa, berarti 2 tahun lebih. Oh gitu ya Bu, saya kira bisa dipadatkan. Iya, jadi kalau iya Pak Dodo, silakan. Ya, saya motong ini dari Mbak Novita. Iya, siap. Kita itu terikat dengan ketentuan dari Kopertis Kementerian ya, bahwa pelaporan itu maksimal 24 SKS. Jadi misalnya kami paksakan katakanlah mahasiswa mengambil 26 SKS misalnya, tetap yang terlaporkan hanya 24 karena memang ketentuan seperti itu. Jadi setiap kampus kesehatan entah yang lain juga mungkin hampir sama bahwa
pengambilan SKS di semester 2 berikutnya hanya 24. Bagaimana kalau ngisi 26 itu tidak terlaporkan yang 2, kan sayang juga sebenarnya. Diselenggarakan tapi tidak terlaporkan, padahal kami selalu terintegrasi dengan kementerian ya atau Kopertis bahwa ini loh yang akan lulus semester ini adalah si A, si B, si C, kami laporkan setiap bulan. Jadi sepertinya kalau yang kasus Mbak Novita tadi itu 2,5 tahun ya, itu yang bisa kata kami berikan jawaban, karena memang tanda kutip tidak bisa dipadatkan, karena kalau diselenggarakan kuliahnya bisa, tetapi tidak terlaporkan kan sama aja kan. Sayang sebetulnya. Itu kira-kira jawabannya Mbak Novita. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama, seperti itu ya Mbak Novita. Jadi nanti kalau bisa di akhir nanti Mbak Novita tinggal skripsi saja, jadi tidak terlalu berat. Jadi sebelum semester akhir habiskan dulu mata kuliahnya, nanti tinggal sisanya itu mengambil skripsi, biar di ujungnya itu tidak berat itu Mbak. Iya baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya dan Pak. Sama-sama. Oke, dipersilakan Mbak Erni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu sama Pak Dodon, tadi saya telat masuk karena ada kerjaan. Saya mau nanya untuk pengisian KRS yang mahasiswa baru ini kan saya masih agak bingung nih. Boleh nggak sih kalau misalnya saya datang ke kampus untuk minta bantuan itu biasanya kemana ya? Ya, boleh bagian banget. apa gitu? Boleh banget. Pokoknya bagi teman-teman yang barangkali kurang jelas hari ini pengenalan prodi maupun pengisian, itu sebaiknya kalau bertanya langsung ke kampus saja, biar kami bisa langsung membantu bareng-bareng ya. Jadi kalau WA kan kadang terbatas komunikasi kan, tapi misalnya pengen ngisi KRS, kalau bingung ke kampus, nanti kami pandu di komputer, depan komputer dipandu sampai terisi penuh. Jadi kalau bisa datang saja ke kampus biar kami bisa layani semaksimal mungkin. Itu aja ya Mbak Erni ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak informasinya. Itu ya Mbak Erni. Jadi sebenarnya untuk pengisian KRS ini akan dijelaskannya saat PKKMB. Cuman karena Prodi Kesmas itu ada mahasiswa alih jenjang ya dari konversian, itu mungkin di PKKMB tidak dijelaskan. Makanya pada hari ini kita membuat pertemuan seperti itu biar mahasiswa terpapar terkait pembuatan atau pengisian KRS untuk mahasiswa konversi. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu nih, sudah dijelaskan tapi masih ragu, silakan. Gitu ya, silakan kami semua di sini menerima teman-teman dan akan membantu cara pengisian KRS seperti itu. Mungkin nanti saat PKKMB kan Jumat Sabtu ya, biar tidak bolak-balik. Nanti saat jam istirahat bisa naik ke prodi bertanya cara pengisian KRS atau bagaimana. Seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi Pak Erwandi ya. Pak Erwandi mau bertanya lagi? Udah Bu, udah jelas. Oh, soalnya masih raise hand ini. Oke, berarti Mbak Ayu Diharjo ya. Silakan Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Bapak, saya mau tanya. Ini kan saya mahasiswa baru ya. Nah, kuliahnya itu kan Jumat Sabtu. Kebetulan kan saya itu karyawan juga, kerjanya Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Jadi paling kalau kuliah itu bisa Sabtu. Nah, untuk yang Jumat ini kan untuk semester 1 22 SKS ya Bu ya? Ya. Ya, untuk 22 SKS nih, kalau misalnya saya ambil yang Sabtu nih, saya habisin yang untuk yang Sabtunya aja. Nah, untuk yang Jumat, saya sisanya itu saya ambil untuk di minggu depan itu kira-kira bisa nggak Bu? Sabtu depannya gitu maksudnya. Kan jadi misalnya minggu ini, di Sabtu ini diselesaikan. Ini kan ada jam-jamnya juga nih, ada waktunya. Nah, kalau misalnya ternyata di Sabtu ini saya sudah menyelesaikan, terus di Sabtu depannya itu masih saya ada waktu, saya mau ambil yang kelas di Jumat ini saya pindah di Sabtu depannya itu kira-kira bisa atau enggak Bu? Atau memang 1 jam ini untuk di Sabtu Minggu ini aja? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya Mbak Ayu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Dodo ya. Jadi mahasiswa konversi itu boleh mengambil mata kuliah selain hari Jumat Sabtu, asalkan konsisten. Jadi satu katanya itu adalah konsisten. Jadi kalau Mbak Ayu misalkan dari awal sudah tidak mengisi KRS di hari Jumat, berarti minggu depannya juga tidak bisa ikut gitu ya.
Jadi apa yang Mbak Ayu isi KRS-nya itu adalah mata kuliah yang harus diikuti dan sesuai jadwalnya gitu Mbak. Kalau misalkan hari Jumat saya tidak bisa, mungkin Mbak Ayu bisa mengajukan nih atau mengajak teman-temannya untuk membuka kelas Sabtu malam atau misalkan Jumat malam gitu ya. Itu minimal dibuka kelas itu 15 orang. Seperti itu Mbak. Oh, jadi harus di Jumatnya aja gitu ya, Jumat malamnya. Berarti kalau misalnya emang ada yang mau untuk 15 orang minimal, berarti bisa dibuka kelas setelah jam habis maghrib atau habis isya itu baru bisa ya? Iya, sesuai dengan jadwal kosong dari dosen tersebut seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kan Mbak Ayu nih dapat jadwal kuliah nih hari Jumat dan Sabtu kan, nanti dilihat tuh SKS yang diakui dan yang harus ditempuh. Yang Mbak Ayu cari itu yang harus diselesaikan di S1 Kesmas adalah mata kuliah yang ditempuh. Nanti dilihat sama Mbak Ayu mata kuliah mana saja yang harus ditempuh. Kalau bisa hari Sabtu full tuh dari pagi sampai sore. Kalau misalkan tadi permasalahannya hari Jumat sore itu tidak bisa kuliah, itu kan sebenarnya resiko seseorang yang kuliah sambil bekerja. Kalau misalkan tetap tidak bisa masuk hari Jumat, mungkin cari pengganti hari gitu ya. Mungkin Senin pagi atau Selasa pagi sebelum kerja itu bisa mengikuti perkuliahan. Seperti itu kali Mbak. Yang penting SKS-nya terpenuhi Mbak dan tidak bentrok dengan jadwal perkuliahan yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti pesertanya ternyata tidak tercapai 15, misalnya hanya 10 gitu Bu, gimana? Dan itu Kalau kan nggak 10, mungkin kelas ya. Kalau 10 kemungkinan masih bisa diajukan gitu ya. Coba dulu bersurat, nanti kami coba bersurat dulu boleh dibuka atau tidak. Tapi kalau misalkan pesertanya di bawah 10 itu biasanya tidak dibuka kelasnya. Oh, oke. Cukup Bu, makasih infonya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Coba kita lihat chat ya. Di chat ada pertanyaan yang belum terjawab. Bentar. Banyak ya di chat ya. Bentar, dimulai dari mana ya? Oke, dimulai dari Muhammad Erwin. Dela, Feni ya. Izin bertanya Pak, untuk yang alih jenjang atau pindahan pilihan KRS-nya harus di KRS paket dulu atau bisa langsung di KRS pilihan? Nah ini bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan di KRS paket kalian kan ada KRS paket. Oh ternyata mata kuliah di KRS paket itu tidak sesuai dengan jadwal yang ingin saya tulis atau yang ingin saya tempuh. Ternyata jamnya ada yang bentrok gitu ya dengan mata kuliah pilihan. Nah mungkin kalian bisa mengatur atau mencari mata kuliah itu di mata kuliah pilihan. Seperti itu ya. Jadi tidak harus ada patokan di KRS paket itu, harus diambil. Karena tadi balik lagi yang harus kalian isi adalah mata kuliah yang ditempuh gitu ya. Yang ditempuh itu bisa dicari di mata kuliah pilihan. Seperti itu. Satu lagi. Halo. Bu, Ibu. Ya, silakan Mbak Feni. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya. Halo. Nah, ya baru jelas. Jadi kan di jadwal itu ada on, ada off gitu. Berarti untuk yang pertama itu kita online terus, lalu yang berikutnya pas mendekati UAS itu offline ya, Bu? Ya, betul. Untuk kami yang bekerja di ini, kayaknya kalau misalnya untuk offline itu kan kita agak susah nih, Bu. Apa ada solusi gitu ya, Bu? Nah, mungkin yang bisa menjawab Pak Dodo ya, dipersilakan Pak Dodo. Ini jawaban berat nih sebetulnya nih, bijak nih. Oke ya, baik, saya jelaskan. Barangkali ada kebijakan Pak Dodo. Ya, kebijakan kesehatan ya, AKK itu bidang saya memang. Jadi memang kita ini kan transisi ke pertemuan full ya, yang akan datang kalau memang sudah normal kondisinya sebetulnya kan. Nah, kemarin kami menawarkan ke dosen bahwa mengisi pertemuan online itu tergantung CPL-nya sebenarnya. Tapi akhirnya kami disepakati ya bahwa mata kuliah yang dia kategorinya bukan online 100% itu kami buat online di UTS, offline di UAS tuh kan. Namun ada beberapa dosen yang mintanya full online itu kan. Jadi saat ini lebih baik Mbak Feni melihat mata kuliah yang diambil, nanti baru bisa kami petakan mana yang kira-kira menjadi offline di tengah-tengah,
atau yang full, karena kalau sudah tahu yang diambil apa baru ketahuan. Karena ada beberapa dosen pun yang dia sebenarnya malah pengen online 100%, meskipun kategori adalah offline dan online tuh kan. Kalau saya sebenarnya pengen offline ya, kalau saya kan mata kuliah perencanaan itu kan mata kuliah yang harusnya online semua, tetapi saya pengen ketemu pertama adalah offline, itu saya misalnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa dosen yang harusnya offline dan online, mintanya 100% adalah online semua. Jadi kalau bisa sih sudah tahu nih mata kuliah apa saja yang diambil, nanti baru ketahuan tuh offline atau online atau bahkan mungkin bisa online 100%. Jadi gitu Mbak Feni. Karena contohnya gini misalnya, mata kuliah epidemiologi yang ngajar Prof. Eko Watir Hajam, beliau sudah bilang ke saya, meskipun ketentuannya offline dan online, tapi dia minta online gitu kan. Prof. Herman yang harusnya ngisinya adalah offline dan online, mintanya tetap online semua. Ya, contoh-contoh seperti itu. Jadi ada kemungkinan memang sebenarnya yang mata kuliah kategori itu harusnya offline dan online, itu malah ada beberapa yang memang harus malah online mintanya, dosennya minta online itu kan. Saat ini seperti itu kondisinya. Makanya ketahuannya seperti apa ya kalau sudah menyusun KRS-nya, baru ketahuan, oh mata kuliah katakanlah saya itu harusnya online misalnya. Mata kuliah katakanlah epidemiologi, Prof. Eko yang ngajar pasti itu online semua itu kan, karena beliau sudah minta online. Gitu, nyambung nggak kira-kira? Ya Pak, nyambung. Berarti ada kemungkinan misal dosen yang offline, berarti kita harus offline gitu ya Pak? Tidak ya, bisa kemungkinan. Jadi artinya kenapa sih kami bikin separuh-separuh biar konsisten ya, karena kita tadinya berharap dosen itu memberikan jadwal itu berdasarkan CPL-nya ya, mana yang di online kan, mana di offline kan gitu sebenarnya kan sesuai dengan materinya sebenarnya kan. Tapi akhirnya kami pertimbangkan ya sudahlah kalau mereka ngumpulinya lama, sudah kami tentukan saja pertemuan pertama adalah online, kedua adalah offline itu kan. Tapi itu pun nanti lihat perkembangan sebenarnya karena ada beberapa dosen yang justru mintanya online. Tetap kita antisipasi kalau dia minta offline sebenarnya untuk setelah UTS-nya. Tapi nanti lihat perkembangan sebenarnya kalau gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Jadi Mbak Feni intinya adalah ngisi KRS dulu mata kuliahnya apa, nanti baru kita bisa kira-kira yang online mana, offline mana itu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Feni. Oke, kita lanjut nih, lanjut ke pertanyaannya Minar Sihite. Mau tanya Bu, untuk kolom semester yang ditempuh itu apakah diambil sesuai saat nanti semesternya nanti atau boleh dipilih aja saat isi KRS? Mohon maaf, ini kolom semester yang mana ya maksudnya ya? Maaf, itu kan tadi kita di WA ya konversi ya Bu. Ya itu kan di situnya ada kolom SKS sama kolom SMS. SMS itu yang semester ya. Nah itu ada yang 2, 3, ada yang sampai itu apakah harus diambil saat semester itu atau bisa diambil ada yang semester misalkan semester 4 saya mau ambil semester sekarang ini apakah bisa atau memang harus di semester itu aja. Oke, baik. Izin menjawab ya Mbak Minar. Oke, jadi balik lagi ya, yang harus diambil itu adalah mata kuliah yang ditempuh. Adapun tadi keterangan semester, kalau sekarang berarti semester 1 ya. Jadi mahasiswa baru masuk itu berarti masuk semester 1. Semester 1, semester 3, semester 5, semester 7 itu adalah semester ganjil. Nah, semester ganjil berarti itu yang muncul mata kuliahnya saat semester ganjil. Jadi kalau misalkan Mbak Minar nanti lihat di hasil konversinya, sekarang kan semester ganjil nih. Kira-kira mata kuliah apa nih yang muncul di semester ganjil? Dicari aja semester 1, 3, 5, 7. Gitu ya. Nanti di checklist tuh, oh ini nih yang mata kuliah keluar di semester ini. Berarti ini yang harus saya tempuh di semester ganjil. Nah, begitupun dengan nanti semester 2. Semester 2 berarti semester genap. Semester genap itu adalah semester 2, semester 4, semester 6, dan semester 8 gitu ya. Jadi nanti saat semester genap yang harus dilihat itu nanti lihat kolom semesternya gitu. Oh di semester genap ini nanti keluar loh mata kuliah ini, nanti ini harus saya ambil. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mata kuliah yang semester genap itu muncul di ganjil, begitupun sebaliknya gitu ya. Karena tadi ada beberapa mahasiswa yang mengajukan untuk pembukaan kelas mata kuliah seperti itu. Menjawab Mbak Minar?
Iya Bu, berarti secara itunya nanti kita ngefilter dulu ya untuk yang semester ganjil dan genapnya, baru diisi KRS-nya maksimal 22 SKS gitu ya. Nah, Fokusnya ke difilter, dicari dulu semesternya ya, aja. di checklistin, di checklist, terus nanti tinggal dicari aja mata kuliahnya. Di Oh, iya, pilihan iya. kan ada tuh, tinggal di search mata kuliah apa yang ingin diambil, nanti akan dapat mata kuliah tersebut, akan muncul. Seperti Oke, itu ya. terima kasih. Sama-sama. Terus, taruh. Yudi KKP izin bertanya Pak, untuk peminatan K3, apakah sudah terpenuhi kuotanya untuk membuka kelas? Karena jurusan saya yang bisa dipakai untuk penyetaraan ijazah SKM peminatan K3. Terima kasih. Silakan Pak Dodo. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi Bu Ija? Yudi KKP. Yudi KKP ya, KKP. Ya. Kalau K3 itu peminatan yang saat ini menjadi favorit sebenarnya ya. Karena memang dari dulu itu selalu ada peminatnya untuk ambil K3. Jadi sepertinya kalau K3 itu aman ya, itu sampai 2 kelas kemarin untuk peminatan K3. Karena kami 15 orang pun akan kami buka peminatan. Jadi saat ini memang K3 yang saya sebut tadi, K3 EPIT, Kesling, lalu ada apalagi AKK, ya segala macam PKIP, Promkes tadi itu selalu ada kelasnya di Urindo. Lalu peminatan kayak statistik, biostatistik misalnya, Kespro atau Gizi, bisa kami buka dengan catatan minimal 15 orang. Kalaupun nanti ada 10-12, nanti akan kami negokan dulu nih ke Urindo. Tetapi kalau ada peminatnya di atas 10, akan coba kami usulkan ke Urindo supaya dibuka. Itu ya, Mas Yudi tadi ya, dari KKP ya. Sudah terjawab ya, Mas Yudi. Baik, selanjutnya dari Rini Novianti, batas waktu pengisian KRS kapan ya Bu? Nanti silakan buka menu OSS-nya. Silakan dibuka tadi ya, bagian OSS itu paling atas ada pengumuman, biasanya batas pengisian terakhir KRS pada tanggal 22 Oktober. Nanti akan terlihat seperti itu ya di OSS masing-masing. Kemudian dari Mbak Dela, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin bertanya apakah diperbolehkan minta slide pemaparan ini. Nanti silahkan setelah ini boleh menonton ulang ya siaran kita hari ini di YouTube-nya Kesmas. Jadi tidak perlu PPT-nya, silahkan nanti menonton ulang kegiatan hari ini di YouTube-nya Kesmas. Nanti linknya akan kami share di grup Maba. Kemudian untuk Neng SP, mana ya? Nggak ada ya. Izin saya bertanya ulang tapi tidak ada pertanyaannya. Oke, Dwinda Galuh. Assalamualaikum Bu, mohon maaf. Oh iya, silakan Bu. Mohon maaf kebetulan tadi agak terputus. Izin bertanya terkait ini kan hasil konversi. Izin kami kan masih ada 96 karena dari 144 yang sudah terakomodir itu tadi 48, berarti kan kami masih 96. Mohon izin tadi kami hitung-hitung kalau misalkan kan penyampaian dari Pak Dodo itu beliau menyampaikan 24 itu maksimal. Kalau kami buat 24 kan kami berarti bisa 4 semester. Mohon izin kami tanyakan, seandainya tadi kan 22 kami tambahan di kelas lain kami mencari. Apakah kemungkinan, mohon maaf sekali, adakah kemungkinan untuk bentrok di jam pelajarannya? Ataukah ada perubahan di jadwal yang sudah terakomodir gitu Ibu? Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan tadi penyampaian dari Pak Dodo itu beliau menyampaikan juga bahwasannya diperkenankan untuk buka kelas. Apakah kalau untuk penambahan SKS kami di kelas lain itu juga diperkenankan untuk buka kelas atau hanya pada saat materi tertentu saja kita tidak mengikuti kemudian kita bisa buka kelas dengan batas minimal 15 orang atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neng. Izin menjawab ya Bu. Ya. Untuk 96 SKS dipadetin mungkin bisa ya Bu ya. Tapi Ibu ini kalau misalkan dipadatkan banget, ini Ibu butuh usahanya Bu. Karena 24 itu bukan sesuatu SKS yang sedikit ya Bu ya. Dan itu benar-benar harus full gitu dari pagi sampai malam gitu ya Bu, Jumat Sabtunya. Nah, kemudian tadi bagaimana saya memenuhi untuk 24 SKS itu, apakah boleh mengambil di kelas lain? Boleh, silahkan ya Bu ya. Ibu pokoknya pintar-pintar Ibu mengambil 24 SKS itu yang harus ditempuh gitu. Nah itu untuk pengaturan jadwalnya kemungkinan nanti ada yang bentrok. Nah Ibu usahakan jangan mengambil jam yang bentrok Bu. Kalau misalkan jamnya bentrok berarti tidak bisa diambil.
Seperti itu. Gitu ya. Makanya jangan terlalu patokan Ibu di KRS paket gitu ya. Boleh Ibu ke KRS pilihan gitu ya. Karena kalau misalkan kita patokannya ke KRS paket kadang banyak yang bentrok. Mungkin Ibu bisa menyusunnya dari mulai perkuliahan, oh di jam 8 saya mengambil di kelas mana ya. Kemudian jam 9.40 di kelas mana ya. Yang penting Ibu konsisten. Konsisten itu artinya kalau Ibu misalkan di kelas A2 misalkan ya, di kelas SMA kan ada tuh di A2 yang Jumat Sabtu. Nah, kalau misalkan Ibu dari awal sudah mengikuti kelas A2, itu harus konsisten dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14-nya itu di kelas A2 tersebut. Seperti itu. Terus tadi Ibu juga bertanya ya, kalau misalkan tadi udah bentrok nih gitu ya, udah bentrok dan tidak bisa otak-atik lagi jadwalnya, apakah saya boleh buka kelas? Boleh, silahkan buka kelas dengan Ibu mencari personel 14 temannya gitu ya, tambah Ibu jadi 15, mengajukan ke Prodi, membuka kelas sesuai dengan jam yang Ibu inginkan, seperti itu. Tentunya dengan konfirmasi kepada dosen dan kami ke Prodi, seperti itu Bu. Cukup menjawab tidak Bu? Cukup, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Pak Dodo, Ibu, mau menambahkan? Oh cukup. Iya. Silakan Mbak Safitri, kenapa? Iya, Ibu punten, Ibu mau nanya lagi. Ya, ini kan boleh. Untuk contohnya begini Bu, punten, kalau untuk yang SKS yang saya terima Bu, ini hasil konversinya ini tuh 95 SKS ya Bu ya. Nah, terus pada saat saya hitung-hitung di semester 1 kan ada 22 SKS. Semester 2, semester 3, dan semester 4 itu kalau misalnya saya mau padatin itu 24 SKS ya Bu masing-masing ya Bu. Nah, ini tuh kan kurang 1 SKS Bu. Nah, misalnya untuk deskripsi saya itu masuk ke semester 5 atau bagaimana ya Bu ya nanti? Kalau saya hitung sih ini 2 tahun Bu, 4 semester gitu. Gitu. Punten Ibu minta penjelasannya. Iya. Nuhun. Mbak Safitri ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin izin menambahkan, nanti Pak Dodo mungkin juga bisa menambahkan ya Pak. Untuk 95 SKS, mungkin tadi bisa ya, sebenarnya bisa pada seperti Bu Neng tadi, 4 semester. Mungkin nanti Mbak Safitri yang semester 1-nya bisa 23 SKS, seperti itu aja. Oh baik Ibu, baik itu yang mau saya ini juga Ibu, mau saya negoin kalau misalnya bisa di 23 lebih bagus gitu. Ya, nanti gitu. tolong, Terima kasih. Berarti ini nggak boleh ada istilahnya Mbak Safitri itu dari semester ini sudah harus 23 gitu ya. Karena kalau misalkan semester ini cuma mengambil 10 itu kemungkinan akan lulusnya 2,5 tahun seperti itu. Betul Ibu. Ibu punten Ibu ya. Jadi saya mau ngambil semester 1 ini 23 boleh ya Bu ya, berarti ya Bu ya? Ya, boleh. Boleh ya Pak Dodo. Alhamdulillah. Udah ditodong sama Bu Ija nih ya. Sebenarnya ini kan terkait dengan pelaporan ya tadi ini kan sebenarnya kan katakanlah kita sudah menetapkan 22 SKS itu kan pasti dengan pertimbangan ya. Lalu kalau ada 23 24 tentunya itu juga akan apakah ada dampak atau tidaknya seperti itu. Tetapi selama ini memang terjadi sih yang kita bicara apa adanya bahwa kadang-kadang dinego oleh mahasiswa atau yang di semester baru ya, Pak ini kan 22 masih kurang 1 SKS atau 2, jadi mintanya di semester 1 24 misalnya. Itu pun mungkin bisa kami penuhi, tapi mungkin Bu Ella nanti bisa menjelaskan lagi resikonya apa kalau kami penuhi, tetapi ini terkait dengan pelaporan sebenarnya. Jadi kalau tadi Bu Ija sudah mengizinkan ya kami ikut aja, gitu Bu Ija ya. 23 ya bolehlah itu kan sampai saat ini ya. Izin Pak, izin ke Bapak Ija belum membolehkan. Ya, ya. Nanti diisi dulu aja mungkin Mbak Safitri, nanti akan jadi pertimbangan di Prodi ya, seperti itu Mbak Safitri. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Ya, nanti dipertimbangkan dulu ya. Oke, selanjutnya dari Muhammad Bima, untuk sementara peminatan bisa dilakukan di semester berapa ya? Tadi untuk peminatan, SMA itu di semester 6, kemudian kalau yang mahasiswa pindahan atau dari D3 itu di semester 2. Kemudian Erni, apakah ada semester pendek di luar semester yang ada? Di kita tidak ada semester pendek ya, kita hanya ada semester ganjil, semester genap.
Kalau misalkan nanti ada, oh Bu, ada mata kuliah saya yang nilainya jelek gitu ya. Kalau misalkan nilainya nanti E, itu berarti wajib mengulang perkuliahan kalau nilainya E. Tapi kalau misalkan nilainya D, nilainya C itu ingin diperbaiki, kita ada namanya program P3M. Program peningkatan prestasi mahasiswa. Ya, jadi P3M ini nanti mahasiswa pertemuan perkuliahannya 4 kali, ujiannya 1 kali, seperti itu. Seperti itu Mbak Erni. Jadi kita tidak ada semester pendek, adanya program P3M. 4 kali pertemuan, 1 kali ujian. Tapi kalau untuk nilai E itu wajib mengulang. Ya, terima kasih infonya, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman semuanya? Apakah sudah cukup? Nanyanya pas live aja Bu, nanti kalau udah ketemu. Baik, karena ini belum ketemu masalahnya ya, jadi bingung apa yang ingin ditanyakan itu kadang bingung. Baik teman-teman semuanya, mungkin pertemuan hari ini sedikit memberikan bayangan kepada teman-teman, oh bagaimana cara pengisian KRS, bagaimana nanti mengisi mata kuliah yang harus ditempuh. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan datang ke Prodi langsung atau menghubungi orang program studi S1 Kesehatan Masyarakat, seperti itu. Nanti untuk bagi teman-temannya yang tidak hadir hari ini, silakan untuk menonton siaran ulang pertemuan kita hari ini di YouTube-nya Kesmas. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, ada tambahan lagi Pak Dodo? Ya, sedikit ya. Jadi ini kan proses kuliah kan dimulai ya, teman-teman semuanya ya. Jadi saya rasa sebaiknya kalau ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita, itu langsung disampaikan ke prodi itu loh. Artinya bahwa nanti kita akan menyelesaikan bareng-bareng, mencarikan solusi. Jangan sampai ada masalah di pendem sendiri tiba-tiba ngilang, tidak dilanjutkan kuliahnya. Jadi saya berharap teman-teman semua ini adalah nanti wisuda bareng, ya lulus bareng, ya artinya bahwa tetap menjaga konsistennya. Kalau ada problem, ada sesuatu yang tidak terselesaikan, ya bisa ke prodi saja. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tadi kemungkinan bahwa di semester 1 dibuka 23 SK, nanti kita diskusikan dulu ya Bu Ija ya di prodi ya. Karena kan kita harus mencari solusi yang terbaik dari yang disampaikan oleh teman-teman ini semua kan. Satu sisi kita pengen menolong supaya bisa maksimal SKS, satu sisi kita harus menjaga konsistensi kita dalam pelaporan. Itu aja sih yang kami jaga sebenarnya. Jadi kepada teman-teman yang belum tuntas masalahnya saat ini belum terjawab atau kurang jelas, silakan datang ke prodi ya di jam kerja. Dari jam berapa Bu Ija kita jam kerja? Jam 9 lah ya sampai jam 5 sore. Sampai jam setengah 5 sore, kecuali hari Senin dan hari Jumat karena kita senam biasanya, ibu-ibu maksud saya. Jadi Urindo ada program senam, bukan senam lansia ya, senam remaja ini kan. Bu Ija, Bu Ella, Bu itu pada senam semua. Kecuali Selasa dan Jumat, silakan datang sampai jam 4 masih ada kami. Jadi intinya bahwa kalau ada masalah, ada problem, ada kendala yang dirasakan terkait dengan SKS, RKS, isi KRS segala macam, datang aja ke Urindo, nanti kita pandu bareng-bareng di Urindo. Itu aja Bu Ija, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dodo. Terima kasih juga teman-teman semuanya telah hadir hari ini di pengenalan program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian materi hari ini dapat dimengerti, dan bagi yang belum mengerti tadi ya silahkan datang ke sini langsung atau bertanya kepada kami melalui WhatsApp. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup bersama-sama kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Silakan dibuka kameranya. Ditunjukkan wajah aslinya biar bisa difoto. Oke, background-nya nggak semuanya pakai background ya? Oh, bentar Pak, kita pakai background. Kita pakai background. Oke, lagi berdandan dulu Bu Ija, sebagian lagi proses OTW buka kamera. Silakan dipaskan dulu wajahnya.
Mbak Amanda fotonya kebalik ya, kepalanya di bawah. Mana orangnya? Maaf, Mbak Amanda nih PKR, jadi fotonya kebalik, kepalanya di bawah. Oke, saya hitung 1. Ini Mbak Amanda, Novita Ayu masih. Nah, Amanda belum dibuka ya fotonya. Mohon maaf Bu, saya sedang dalam perjalanan off cam dulu ya. ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Tahan ya, ada 4 slide. Tahan senyuman ya. Bentar. Slide 1. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide berikutnya 2, 3. Slide keempat. 2, 3. Ini udah banyak yang menghilang ya. Tadi ada 90, sekarang hanya ada 76. Terima kasih, jangan lupa absen. Nanti untuk link YouTube akan kami share di grup Maba. Terima kasih. Izin live. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Bapak.